6 wanita ini paling rentan terkena kanker serviks. Jenis kanker yang jadi silent killer bagi wanita karena gejalanya baru muncul saat stadium lanjut. Menikah atau memulai aktivitas seksual pada usia muda kurang dari 20 tahun. Berganti-ganti pasangan seksual atau berhubungan seksual dengan individu yang sering berganti pasangan. Riwayat keluarga kanker serviks. Perempuan perokok dan perokok pasif. Frekuensi hamil dan melahirkan tinggi. Penurunan sistem kekebalan tubuh atau jangan tunda buat deteksi dini kanker serviks. Pilih metode screening yang kamu rasa paling nyaman dilakukan. Jangan terlambat untuk tahu. Lakukan deteksi kanker serviks sedini mungkin. Nyaman periksa serviks. Cek rutin kanker serviks. Kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kepada yang terhormat Direktur Medicor Training Center Dr. Rosa Maria Carly, Master Public Health, Occupational Health. Yang terhormat Ketua Pusbang Sisdik, Pusat Pengembangan Sumber Daya Insani Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Abdul Rozak Toha. Pada yang terhormat yang mewakili dari PT Bio Farma dan PT Innovation Health Tech. Pada yang terhormat narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, Dr. Jessi Widyasari, Magister Kesehatan, Spesialis Radiologi, dan Dr. Kurota Akyuni, Magister Kedokteran Klinis, Spesialis Obgyn. Yang terhormat juga pada moderator kita, Dr. Sylvia Sparno, Magister Kedokteran Kerja. Selamat datang kepada seluruh peserta, kepada para sejawat dokter umum dan tenaga kesehatan, peserta clinical mentoring online class pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Berkat rahmat Allah, kita bisa berkumpul pada hari ini untuk menimba ilmu dari para narasumber kita yang luar biasa. Meskipun masih dilakukan secara online, semoga kita semua tetap semangat dan sehat selalu agar dapat mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Kegiatan clinical mentoring ini merupakan acara Medicor Training Center yang bekerja sama dengan Pusbang Sisdik UMJ dalam komitmennya untuk bekerja sama dan meningkatkan pemantapan serta refreshment keterampilan di mana melibatkan seluruh tenaga kesehatan dalam kebutuhannya terhadap disruption saat ini tentang keahlian demi kesehatan bangsa Indonesia. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada supporter kita pada hari ini, PT Bio Farma dan PT Innovation Health Tech yang telah memberikan supportnya pada hari ini. Pada kegiatan online kali ini, kita mengusung tema Do and Don't penggunaan ultrasonografi sebagai penunjang diagnosa pada kasus di fasilitas kesehatan tingkat primer. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, perkenankan saya, Kalila Deligayo, dalam hal ini sebagai MC untuk membacakan rangkaian acara. Susunan acara pada hari ini ialah pertama, pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya ialah pengantar oleh Direktur Medicor Training Center. Selanjutnya ada foto bersama, dan selanjutnya ada pemaparan materi dan presentasi produk dari PT Bio Farma
dan PT Innovation Health Tech. Dan di akhir acara, kita akan mengadakan pengumuman door prize bagi para audiens yang beruntung aktif dalam kegiatan hari ini dari awal sampai ke akhir. Oke, langsung saja kita masuki acara selanjutnya, ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon menegakkan bahu, membuka layar, dan menyanyikan dengan seksama lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Tiga, gerak. Terima kasih. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Direktur Medicor Training Center oleh Dr. Rosa Maria Carly, Master Public Health, Occupational Health. Kepada Dr. Rosa, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang. Terima kasih untuk Kak Khalila sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta clinical mentoring do and don'ts penggunaan USG pada kasus di fasilitas kesehatan primer pada siang hari ini. Semoga kakak-kakak semua, Bapak Ibu, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada para narasumber selaku dari perwakilan Medicor Training Center atas waktu dan juga ilmu yang sudah diberikan kepada kami, kepada Kakak Dr. Jessi Widyasari, Magister Kesehatan SP Radiologi, kepada Dr. Kurota Akyuni, Magister Kesehatan Spesialis Obstetrik Ginekologi. Semoga ilmu dari panjenengan berdua itu bisa menjadi amal jariah dan juga berkat bagi kami semua yang akan melayani pasien di FKTP. Dan tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih, many thanks to our beloved partner dari rekan-rekan PT Bio Farma, kemudian rekan-rekan dari PT Innovation Health Tech, serta dari PT Son America dua bulan sekali. Adapun harapan dari kami sebagai lembaga pelatihan adalah kita ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan rekan-rekan semuanya supaya kita itu bisa menjadi tenaga kesehatan yang berdaya saing global. Kita tahu saat ini disruption teknologi itu sungguh sangat cepat, maka kita harus menjadi friendly dengan teknologi-teknologi kesehatan yang baru. Salah satunya itu adalah dokter umum,
yang saat ini sudah boleh memiliki sedikit kompetensi untuk menilai kedaruratan dari kasus-kasus obstetri, dan ke depan kita harapkan dengan adanya pemberian USG dari Bapak Menteri Kesehatan, kita juga dokter umum itu bisa melakukan diagnosis secara cepat dan mencapai golden period secara cepat untuk penanganan pasien kita, tidak hanya di obsgins tetapi juga di trauma, kasus-kasus trauma. Semoga para rekan-rekan sejawat semua dengan mengikuti adanya kegiatan mentorship ini, tidak hanya ilmunya yang bertambah, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dan juga networking, serta update nih dengan perkembangan teknologi kesehatan. Nanti akan disampaikan adanya program-program kesehatan, vaksinasi terbaru, kemudian alat-alat kesehatan yang terbaru yang akan mendukung teman-teman dalam pelayanan di FKTP. Akhir kata, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, apalagi ini malam minggu, siapa tahu nanti malam sudah ada punya acara keluarga ataupun dengan pasangan. Jadi secara resmi kegiatan dari clinical mentorship do endorse dan USG di FKTP ini Ratu. Saya kembalikan lagi kepada KMC, silakan Kak Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Rosa Karli. Luar biasa ya ditutup pakai pantun. Oke, acara selanjutnya adalah foto bersama. Izinkan kami dari panitia untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini ya Bapak Ibu. Oke, dimohonkan semua untuk membuka layarnya. Nanti pada hitungan ketiga, panitia akan melakukan dokumentasi dan mengambil foto. Ya, oke baik. Sip. 3 kali, oke. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. 3 kali ya Bapak Ibu ya. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke acara inti. Ini acara yang paling ditunggu-tunggu. Acara inti pada hari ini yang pertama akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Jessie Widiasari, MKes SP Radiologi, sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Dr. Sylvia Suparno MKK selaku moderator. Sebelumnya saya ingin sampaikan sedikit mengenai CV dari Dr. Sylvia Suparno. Dr. Sylvia, beliau alumni Fakultas Kedokteran UPN. Kemudian beliau menyelesaikan S2 Magister Kedokteran di Universitas Indonesia dan saat ini aktif bekerja sebagai occupational dokter. Oke, baik dokter, waktu dan tempat saya persilakan ya dok. Baik, terima kasih Mbak. Suaranya dokter Sylvia. Apakah suara saya Suaranya masuk? Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Sylvia Suparno. Di siang hari ini, marilah kita dengarkan Health Talk dengan tema Do and Don't penggunaan ultrasonografi atau USG sebagai penunjang diagnosis pada kasus di fasilitas layanan primer. Nah, tidak kita mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja kita masuk ke sesi pertama ya teman-teman, yang akan dibawakan oleh narasumber hebat kita yaitu Dr. Jessie Widiasari, Magister Kesehatan Spesialis Radiologi dengan tema penggunaan USG pada kasus abdomen di FKTP. Kepada Dr. Jessie, apakah sudah hadir? Ya, halo dok. Halo dok, alhamdulillah sudah hadir ya dok ya, bergabung bersama kami ya dok ya. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat dok. Suara saya jelas ya? Jelas, jelas sekali dok. Terima kasih dokter. Baiklah, sebelumnya biar waktunya efektif, kita langsung saja kali ya dok ya, masuk ke dalam sesi acara. Tapi saya juga nggak mau kalah nih dok. Saya juga punya pantun. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Marilah kita mulai dengan berbahagia. Baiklah, kita langsung saja dok ya.
Dimulai dari CV Dr. Jessie Widyasari, Magister Kesehatan Spesialis Radiologi. Beliau pada 2005 sampai 2010 lulusan Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta dari FK, lalu pada 2012 sampai 2016 spesialis radiologi dari FK Universitas Hasanuddin di Makassar, dan 2012 sampai 2016 S2 Biomedik di FK Universitas Hasanuddin Makassar. Nih, pengalaman pekerjaan beliau sangat banyak. Pada tahun 2011 sampai 2012, Dr. PTT di Puskesmas Safe Community Arale, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Pada 2017 sampai 2019, dokter spesialis radiologi di RSUD Bumi Panua, Kabupaten Pahuwato, Provinsi Gorontalo. 2019, spesialis radiologi di RSUD Monowari di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 2019, dokter spesialis radiologi di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali. Begitu ya, Dok ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi pada hari ini sesi pertama. Baik, terima kasih Dr. Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman dokter dan teman-teman yang lain. Hari ini, siang ini saya akan membawakan materi dengan judul penggunaan ultrasonografi pada kasus abdomen di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Saya langsung mulai saja ya. Ya. Jadi biasanya pasien yang datang sebelum dia datang ke rumah sakit, dia akan datang dulu ke FKTP, yaitu yang paling sering adalah praktek dokter atau bidan, lalu ke puskesmas dan di klinik praktek dokter bersama. Nah, biasanya sebelum ke rumah sakit yang lebih besar, lebih lengkap fasilitasnya, dia akan berobat dulu ke FKTP, dan jika tidak bisa diselesaikan di FKTP, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit tipe D atau rumah sakit tipe C. Next slide-nya. Sesuai dengan Permenkes RI nomor 1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan, rujukan dibagi dua menjadi rujukan vertikal dan rujukan horizontal. Jadi kalau rujukan vertikal sendiri itu dilakukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Jadi misalkan dirujuk dari rumah sakit tipe D ke rumah sakit tipe C. Sedangkan horizontal dia dalam satu tingkatan, tapi biasanya karena dirujuk karena keterbatasan fasilitas di tempat tersebut. Nah, kemudian alasan kenapa pasien dirujuk ke rumah sakit itu yang paling sering itu karena permintaan kontrol. Jadi biasanya pasien mungkin sudah pernah berobat di rumah sakit sebelumnya dan dia ingin kontrol kembali lagi ke dokternya. Kemudian dilakukan untuk keperluan diagnostik lanjut, lalu pemeriksaan penunjang, mungkin untuk USG atau CT scan, kalau untuk radiologi ya. Kemudian atas permintaan, yang terakhir atas permintaan pasien itu sendiri. Nah, untuk pemeriksaan USG sendiri, itu tujuannya untuk diagnostik. Jadi USG ini ada berbagai macam jenis ya, berbagai macam pemeriksaan, yaitu ada USG kepala, biasa kita lakukan pada pasien bayi, kemudian ada USG leher, USG toraks, USG jantung, USG abdomen, Doppler atau vaskular, muskuloskeletal, dan obgyn. Tapi yang saya akan bahas ini lebih dalam adalah untuk USG abdomen sendiri. Nah, untuk scan regio abdomen, jadi USG abdomen ini secara keseluruhan kita namakan dengan USG whole abdomen. Nah, whole abdomen ini meliputi bisa terbagi lagi. Jadi tergantung biasanya klinisi dia akan mengirim permintaannya dia mau diarahkan kemana. Apakah dia memang mau keseluruhan pemeriksaan atau dibagi menjadi misalkan pasiennya hanya datang dengan keluhan di bagian atas, nyeri abdomen bagian atas, atau
di nyeri bagian bawah. Nah, jadi dibagi menjadi upper atau lower. Sedangkan untuk semuanya namanya wall abdomen. Yang meliputi organ-organ yang akan diperiksa itu ada hepar, GB, pankreas, lien, ginjal, buli-buli, prostat, dan uterus. Nah, kemudian biasanya kalau yang upper abdomen itu hanya terbatas dari hepar, GB, pankreas, dan lien. Sedangkan lower abdomen atau biasa kita namakan dengan USG urologi itu dimulai dari ginjal, VU, prostat, dan uterus. Ya, indikasi untuk USG dilakukan USG abdomen ini itu banyak ya. Jadi biasanya pasien mungkin yang paling sering datang ke puskesmas itu atau ke FKTP itu biasanya dia kan nyeri perut. Nyeri perut, atau kolik abdomen, atau abdominal pain lah yang biasa di ini, atau dispepsia, atau misalkan dia kolik abdomen, kolik renal, atau ureter ya. Nah, biasanya ini karena tidak bisa dilakukan di FKTP yang tidak ada USG-nya mungkin, jadi dia akan dirujuk. Nah, biasanya indikasi-indikasi ini itu yang kita curiga itu bisa dengan massa kita curiga dengan tumor pada abdomen, kemudian yang tadi saya bilang nyeri abdomen bisa akut atau kronik atau kolik, kemudian misalkan adanya kelainan dari hasil lab seperti gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal atau anemia, kemudian kita untuk mengevaluasi pasien dengan terus atau kuning, lalu untuk screening pasien CA, kemudian ada juga observasi febris yang tidak diketahui jelas penyebabnya, kemudian pasien trauma abdomen, dan lain-lain. Nah, untuk yang pertama kita bagi ya. Tadi kan saya sudah jelasin kalau wall abdomen ada beberapa organ. Jadi kita masuk di satu-satu organ dulu. Kita mulai dari hepar. Jadi ini adalah beberapa kasus, beberapa penyakit yang bisa kita deteksi dengan USG. Yang paling sering, yang ini saya sudah rangkum, yang paling sering datang di rumah sakit. Nah, itu ada pembesaran hepar atau hepatomegali, kemudian bisa juga karena perlemakan hati, misalkan dia tinggi enzim enzim transminasenya, kemudian ada congestive liver, tumor, meta, kolestatik, misalkan pasien ini kuning ya, kemudian infeksi, itu bisa hepatitis atau abses, kemudian sirosis hepatis dan trauma. Nah, untuk kita melakukan USG pada hepar, sebelumnya semua semua pemeriksaan kita harus tahu dulu anatominya ya. Kita harus tahu anatominya, tapi untuk hepar sendiri kita harus mengetahui segmen-segmen dari hepar itu sendiri karena tujuannya jika kita mendapatkan lesi pada hepar yang kita USG, kita harus bisa menjelaskan lokasi lesi itu ada di mana. Nah, biasanya apakah dia ada di lobus kanan, lobus kiri, dan kita harus mendeskripsikannya lagi lebih jelas itu ada di segmen berapa. Tapi karena ini hanya sekilas, jadi saya hanya paparkan saja sekilas-sekilas ya. Kemudian berikutnya, slide berikutnya ya. Nah, ini adalah contoh parenkim, contoh dari USG, parenkim dari normal hati atau hepar ya. Jadi kita bisa lihat kalau dia hepar normal, parenkimnya. Jadi kalau kita bilang USG itu namanya eko, eko parenkimnya itu dia eh, dia bagus ya. Maksudnya dia masih terlihat parenkimnya lebih jelas. Nah, dibanding dengan misalkan dia ada terjadinya fatty liver atau perlemakan hati. Jadi dia parenkimnya sudah blur atau mengabur dan densitasnya meningkat. Dan dia lebih difus. Nah, kemudian dibedakan lagi oleh sirosis. Nah, sirosis ini kalau fase awal itu biasanya dia akan membengkak dulu heparnya. Nanti jadi besar, lalu kemudian dia akan mengecil. Nah, ini contoh yang heparnya mengecil. Jadi, mengecil dengan tepinya dia irregular dan tipnya itu dia eh, tumpul. Itu ciri-ciri dari eh, sirosis sendiri. Nah, untuk mengetahui tadi yang saya bilang hepatopembesaran, paling seringnya juga ada terjadinya pembesaran hati, kita harus mengukur. Kita harus ukur ukuran hepar. Ukuran heparnya ini sendiri, biasanya normalnya itu 12 cm, 12 sampai 13 cm.
Kalau di atas 14 itu kita sudah anggap hepatomegali. Lanjut. Ya, ini contoh kasus USG pada massa. Jadi ada lesi di hepar. Nah, ini kalau kita mendeskripsikan sebuah lesi, dimanapun, di organ manapun, kita harus mendeskripsikannya apakah dia, pertama densitasnya dulu. Densitas yang tadi saya bilang, densitas di USG itu ada eko. Kita sebutnya eko. Nah, ekonya itu ada hipoekoik atau hiperekoik. Nah, atau heterogen. Ini densitasnya heterogen, jadi kita bisa bilang tampak lesi heterogen, batasnya kita sebut batasnya ini tidak tegas ya, batasnya, atau kita bisa bilang relatif tegas, tepinya irregular atau reguler. Ini irregular. Sedangkan massa yang satunya ini dia batasnya tegas dengan tepinya masih smooth ya. Jadi beda dengan yang di kiri. Nah, jangan lupa setiap ada massa pasti kita harus color Doppler. Nah, itu mungkin lebih lebih lanjut lagi ya. Itu untuk mengetahui apakah ada vaskularnya meningkat atau tidak di situ. Karena itu mengarah ke arah lebih keganasan. Nah, dari bentuk pun kita sudah bisa mendiagnosa apakah dia benign atau maligna. Nah, kalau misalkan dia yang irregular, biasanya kita lebih mencurigai ke arah maligna. Kalau dia masih smooth, dia masih eh, masih terbilang dia jinak. Nah, sedangkan yang paling ini, yang satunya ini dia densitasnya lebih anekoik. Anekoik itu kistik ya, seperti kistik. Dindingnya dia tipis, batasnya tegas dan smooth. eh, dan paling sering adalah kista. Nah, ini jangan lupa semua setiap ada lesi, kita harus mengukur. Kita harus ukur, dan kita bisa harus sebutkan dia ada di lobus mana, lobus kanan atau kiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini lesi berikutnya yang paling sering lagi untuk screening pasien-pasien CA. Yang tadi saya bilang, biasanya kita curiga metastase. Nah, kalau metastase ciri-cirinya itu dia diikuti oleh berbagai multiple nodul, lesi nodular dengan berbagai ukuran. Nah, ini ada beberapa ya, ada banyak ya. Kita bisa lihat terus dia batasnya, kita lihat juga batasnya seperti apa, terus tegas atau tidak. Nah, untuk membedakan biasanya kita DD juga dengan uh, lesi hemangioma. Tapi dia kalau hemangioma itu dia uh, single satu, sedangkan kalau metastase dia multiple. Kemudian kita masuk ke infeksi. Nah, infeksi di hepar yang paling sering datang itu dengan hepatitis. eh, hepatitis. eh, nah, kalau untuk gambaran hepatitis sendiri itu biasanya ditandai dengan gambaran Sterisky. Nah, kalau hepatitis ini kadang-kadang pasien juga bisa jadi USG-nya normal. Tapi misalkan dia sudah kronik, biasanya akan muncul gambaran Sterisky ini. Nah, berikutnya yang infeksi paling sering lagi adalah abses. Nah, bagaimana kita membedakan abses dengan massa? Nah, abses ini kita lihat lagi dari bentuknya. Bentuknya ini batasnya, kita lihat batasnya, tepinya lagi irregular, kemudian dia ada debris. Debris itu seperti internal echo, tapi dia kayak ada cairan yang floating begitu ya. Nah, biasanya ada di dalamnya atau kita sebut dengan internal echo. Nah, kalau kita Doppler dia tidak akan ada vaskularisasinya. Nah, biasanya kita harus konfirmasi juga dengan klinis, klinis dari keluhan dari pasiennya. Jadi itu penting ya. Klinis itu sangat penting untuk membantu kita radiologi dalam mendiagnosa. Kenapa? Karena eh, kadang-kadang kita kan tidak, tapi kita mau tahu ini pasien diarahkan kemana gitu. Jadi misalkan pasiennya ada demam atau leukositnya tinggi, terus nyeri abdomen yang sangat hebat, biasanya itu nyeri tekan. Nah, biasanya kita bisa arahkan ke abses. Selanjutnya, nah ini untuk kasus trauma ginjal. Trauma ginjal ada grading-gradingnya, tapi biasanya lebih jelas
di CT scan ya untuk menilai gradingnya itu. Nah, kalau dari USG ini kan kita namakan USG fast. Jadi biasanya kita hanya melihat screening screening organ-organ yang paling sering terjadinya laserasi. Yaitu misalkan dia di hepar ini yang paling kiri ini contoh laserasi pada hepar. Ini sama, kanan kiri juga laserasi. Biasanya juga ini kita harus ukur kedalamannya berapa senti. Nah, pasien biasanya kalau kita curigai dengan trauma hepar, semua trauma abdomen, biasanya ada jejasnya ada di mana. Nah, itu yang mengikuti lokasi organ tersebut. Misalkan ada di kanan atas, kemungkinan paling paling sering itu adalah trauma hepar atau trauma ginjal. Berikutnya, ya, kita masuk ke materi berikutnya itu organ sistem biliar. Organ sistem biliar ini ada banyak juga yang paling sering itu ada batu, pasir, infeksi, polip, dan massa. Kita bahas satu-satu lagi ya. Next. Ya, ini contoh contoh kasus-kasus yang paling sering lagi terjadi yang masuk di rumah sakit yang paling sering pasien biasanya itu kan dia datang dengan nyeri ulu hati atau dispepsia. Biasanya diagnosa diagnosa seperti itulah, tomah. Nah, biasanya eh, ada gangguan di empedunya sendiri. Nah, yang paling sering adalah infeksi yaitu kolesistitis. Nah, kolesistitis ini ditandai dengan eh, dinding dari GB dari empedu itu dindingnya itu menebal. Dia menebal dan mukosanya lebih irregular. Itu biasanya kita istilahkan namanya kolesistitis. Kemudian ada juga bisa karena batu empedu ya. Nah, kalau batu empedu ini itu semua batu mau dia di empedu, dia di ginjal atau dia di VU pasti akan memberikan gambaran caustic shadow ya. Jadi ada bayangan dari batunya itu. Nah, jika batunya dia kadang-kadang batu itu ada cuma satu, dua atau multiple bergerombol kecil-kecil. Jadi eh, semua segala lesi yang ada yang kita dapatkan kita harus bisa mendeskripsikan. Jadi kita harus jelaskan berapa ukurannya, ada berapa kalau bergerombol. Mungkin yang agak susah kita susah ukur, kita bisa bilang gerombolan batu kecil. Nah, ini ada dua batunya. Nah, jika batunya ini ada di distal dari GB atau di CBD biasanya, dia akan menyebabkan dilatasi pada ductus biliaris maupun ductus intrahepatik maupun ekstrahepatik yang akan menyebabkan pasien menjadi ikterus. Nah, itu yang harus kita sampaikan juga. Batunya apakah ada jadi agak tricky ya ini ya, karena eh, bisa batunya itu di distal GB atau di CBD. Nah, itu yang biasanya pasien akan menjadi kolik yang sangat sakit sekali. Kadang kalau misalkan batunya masih melayang-melayang seperti ini, dia sakitnya hanya hilang timbul. Tapi kalau dia sudah menyumbat eh, ke saluran yang lebih kecil, dia akan menyebabkan abdominal pain. Nah, kemudian kasus lainnya ini agak jarang ya, tapi biasanya sih sering saya dapatkan ini porselen GB, yaitu dia kalsifikasi normal pada dinding GB. Kemudian ada polip juga. Jadi kalau polip ini biasanya jarang terjadi keluhan, tapi biasa kita mendapatkan. Jadi biasa hanya pada saat kita USG tiba-tiba kita mendapatkan polip. Nah, polip ini sama ya jadi lesi eh, menyerupai kantong tapi solid dan dia menggantung dan dia bisa satu, bisa juga ada beberapa.
Suaranya nggak kedengaran ya? Putus, putus, putus. Mohon maaf, mungkin terputus karena sambungan. Akan kita sambungkan ulang. Bisa didengar dok suara saya dok? Ya, sudah dok. Oh ya, saya lanjut lagi ya. Baik. Jadi tadi sampai ya. Jadi kalau ini di masa di tumor eh, di di empedu di GB biasa dia komponennya lebih heterogen ya. Dia tidak smooth tepinya dan biasa kita bisa bilang ini CA. Jadi tidak dari USG sendiri ini kita juga tidak bisa langsung mendiagnosa pasti. Tetap kita harus apapun itu atau dia massa atau abses kita curiga kita harus tetap mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan CT scan yang lebih lanjut lagi, pemeriksaan yang lebih advance lagi. Jadi biasanya kalau eh, kita tidak bisa langsung mendiagnosa menegakkan ini itu ini gitu. Jadi kita tetap bisa masih suspek atau sugestif. Nah, ini eh, tadi masa di GB ya. Nah, kita lihat ini dindingnya juga ada menebal dan dengan irregular ya. Jadi dia sudah terjadi infeksi. Lanjut, eh, nah, kemudian kita masuk ke pankreas. Nah, pankreasnya ada pankreatitis, lalu pseudokista dan massa. Nah, ini pankreatitis sendiri dibagi menjadi dua, pankreatitis akut dan kronik. Nah, bedanya apa? Dari USG kita bisa lihat kalau akut dia lebih swelling, lebih udem dibanding ukuran normalnya. Kemudian dia ada lesi-lesi hipo kecil di eh, di korpusnya. Nah, sedangkan pada pankreatitis kronik dia lebih densitasnya lebih hiperekoik, lebih meningkat ya, dan dia kadang ada kalsifikasi kecil-kecil. Nah, jadi ini bedanya akut dan kronik. Nah, kemudian ini yang pseudokista dengan massa saya bedakan ya. Tadi saya sudah jelaskan kalau kista itu dia densitasnya dia anekoik, jadi kistik, isinya cairan, dindingnya tipis, smooth. Sedangkan kalau massa yang keganasan, dia batasnya dia irregular, batasnya tidak tegas dan tepinya irregular. Kemudian densitasnya lebih heterogen, dia campur. Nah ini ada lokasinya ada di kaput. Jadi kita kalau pankreas itu kan kita harus bisa di kaput atau di caudal ya. Jadi ini lokasinya dulunya ada di kaput pankreas. Nah kemudian kita masuk ke lien. Lien bisa yang paling sering juga terjadi splenomegali. Kemudian ada massa dan trauma. Nah untuk massa sendiri sama seperti yang lain-lain kita harus jelaskan densitasnya, eh, batasnya, ukurannya. KTP sudah Bu. Ini contoh tuh apa massa yang ada di lesi yang ada di lien ya. Nah, kemudian untuk kasus trauma paling sering lagi trauma di lien yang paling sering didapatkan. Nah, ini sudah terjadi laserasi. Mungkin kalau di CT dia sudah gradingnya sudah 4 ya. Karena sudah ada laserasi dan hematom. Next, lalu, nah kita masuk ke ginjal. Ginjal juga paling sering yang terjadi banyak kelainan. Nah, yang paling sering itu ada batu, kemudian ada hidronefrosis, hidroureter, lalu
PNC atau biasa kita sebut CKD ya, kalau misalkan di ini di klinis, kemudian abses, kista atau massa, dan trauma. Nah, ini contoh pasien dengan eh, pembengkakan ginjal atau hidronefrosis. Jadi kita dapatkan adanya dilatasi pada pelvo-kali cell systemnya PCS, dia dilatasi hingga proximal ureter. Nah, ini yang gambar yang ini yang kanan dia dilatasinya sebatas di PCS, tapi kalau kita tilting, kita geser lagi probe, kita akan mendapatkan dilatasinya hingga ureter. Dari USG kita tidak bisa menilai ureter secara keseluruhan. Jadi kita hanya bisa melihat ureter mulai dari bagian proksimal saja kalau ada, itu pun kalau ada sumbatan, ada dilatasi atau ada batu di proksimal. Nah, untuk kasus ini, jadi dia ada dilatasi pada PCS hingga proximal ureter. Jadi biasanya kita bisa bilang hidronefroureter. Kalau dia, kalau hanya sebatas di ginjal, kita bilang hidronefrosis. Kalau dia hanya dilatasi di ureter, kita bilang hidroureter. Tapi karena ini di ginjal dan di PCS, di ginjal dan di ureter, jadi kita bilang hidronefroureter. Nah, ini karena apa? Kita tidak bisa lihat lagi lebih jelas, lebih ke bawah lagi. Nah, paling sering kan biasanya karena batu ureter atau kinking. Nah, untuk melihat lebih jelasnya lagi, kita membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut lagi, bisa kita lakukan CT scan. Nah, kemudian ini contoh kasus pasien dengan PNC, pyelonefritis ya, atau PNC itu pyelonefritis ada yang akut, ada yang kronik. Tapi yang paling sering yang datang pasien dengan CKD. Nah, CKD biasanya dia ingin mengetahui, biasanya kan dia ingin mengetahui ginjalnya apakah eh, ikut menjadi mengecil atau tetap masih normal. Nah, biasanya kalau PNC itu ciri-cirinya ukuran ginjalnya sudah mengecil dan disertai dengan densitas kortikomedularnya sudah mulai mengabur. Nah, PNC juga ada grading-gradingnya yang masih, jadi gradingnya itu ditandai dengan tingkat blurnya, apakah masih samar, masih jelas, atau sudah tidak jelas sama sekali. Nah, kemudian ini lesi lagi. Jadi ada lesi, ada kista, abses, dan massa. Nah, yang pertama kista, kalau di ginjal, kista kita bagi menjadi dua. Ada yang simple dan ada yang kompleks. Jadi kalau simple lesinya itu hanya satu, dan kalau kompleks itu lebih dari satu. Atau kita bisa bilang kompleks itu atau non-simple. Nah, lokasi dari kista ini kan sebenarnya kalau kita lihat sekilas mirip hidronefrosis. Kalau misalkan mungkin yang tidak ini ya, kalau lihat-lihat sekilas. Tapi kalau kita perhatikan lesinya ini dia harus ada di korteks. Kalau hidronefrosis kan di PCS-nya. Nah, dia ada di korteks dan dia mempunyai batas yang tegas, batas smooth, tepinya reguler. Nah, sedangkan jadi kan ini satu kita bilang simple ya, simple cheese renal di kanan atau kiri kita sebut. Kemudian yang kedua ini abses. Nah, abses sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan di hepar. Dia pasti mempunyai tepi yang tidak jelas, irregular, terus kemudian ada internal echo. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang kita memang agak susah untuk membedakan apakah dia massa atau abses. Makanya tadi saya bilang kita harus kembali ke klinisnya. Apakah dia ada nyeri dan leukositnya tinggi atau tidak, ada demam, itu kita harus pastikan. Jadi kita tidak salah untuk mendedeh abses dengan massa. Dan kita harus tetap mengusulnya untuk melakukan CT scan. Ini massa, ini massa ya contoh yang kecil ya. Karena kadang-kadang ada juga yang sudah besar, yang sudah memasuki, sudah infiltrasi sampai PCS, sehingga dia bisa menyebabkan sampai hematuri. Oke, next. Nah, ini trauma ginjal. Trauma ginjal ini contoh yang laserasi. Jadi sama laserasi kita harus ukur berapa senti kedalamannya dari korteks, dari permukaan. Lalu eh, kalau yang satunya ini dia adalah ada hematom di subkapsularnya. Kemudian kita lanjut ke buli-buli. Nah, buli-buli ini yang paling sering juga klinis dari dokter pengirim itu dengan ISK.
ISK atau sistitis ya kita namakan. Terus kemudian ada batu di vertikal atau massa. Nah, untuk contoh dari sistitis atau ISK sendiri, biasanya kita dapatkan itu dia dengan penebalan sama seperti GB empedu tadi, kolesistitis. Jadi dia harus dindingnya menebal dan tepinya, tepi mukosanya irregular. Jadi kita namakan sistitis. Sedangkan di vertikal dia harus ada defek. Defek pada lambung, lalu dia menyerupai kistik dengan tapi disertai dengan defek ya. Nah, defeknya itu kurang. Kemudian yang terakhir adalah batu, batu pada buli-buli ini. eh, Tadi seperti yang sudah saya jelaskan juga, kalau batu itu ada gambaran acoustic shadow. Nah, itu kita ukur batunya berapa senti. Nah, kali ini kan sudah ada acoustic shadow-nya, jadi biasanya kita namakan batu di buli-buli itu adalah vesicolit. Nah, kemudian yang terakhir prostat. Paling sering adalah BPH dan tumor prostat. Nah, untuk eh, prostat sendiri, yang paling sering kan pasien orang tua. Biasanya dia datang dengan keluhan kencingnya tidak tuntas. Nah, jadi pasien tetap harus persiapannya tetap harus banyak minum dan tahan kencing agar lebih maksimal kita bisa menilai prostatnya, lalu kita ukur volumenya. Nah, ini kita dapatkan 42 cc. Jadi dia prostat BPH itu kan ada gradingnya juga ya, ada grading di atas 25 sampai di atas 25 itu sudah kita anggap sebagai hiperplasia prostat. Nah, ini 42 dia sudah masuk di grading kedua. Nah, kemudian ini tumor pada buli-buli dan kita bedakan dengan tumor pada prostat. Nah, cara membedakannya itu karena ini kan sebenarnya mirip ya. Jadi kadang-kadang kita suka agak-agak bingung juga ini tumornya dari mana? Dari prostat atau dari buli-buli. Jadi kalau dari buli-buli dia lesinya di dalam mukosanya buli-buli. Sedangkan kalau dari prostat, kita harus pastikan lagi prostatnya kita dapat dan biasanya dia infiltrasi sampai buli-buli. Nah, jadi dia sudah memasuki buli-buli lesinya, jadi tapi diawali dari asalnya dari prostat. Kalau ini kita tilting-tilting, prostatnya tetap normal. Jadi ini kita bisa bilang massa prostat yang infiltrasi ke buli-buli. Nah, untuk kasus berikutnya adalah yang paling sering juga abdomen akut, yaitu APP ya. APP ini paling sering sekali. APP ini biasanya pasien datang, kalau di rumah sakit saya ini biasanya pasien dari UGD datang dengan nyeri perut kanan bawah. Nah, sebenarnya APP ini agak, kan biasanya kadang-kadang pas dokter di UGD tuh dia jika mendapatkan pasien nyeri dengan perut kanan bawah, dia langsung sudah mencurigai APP, USG. Nah, untuk tidak semua pasien APP itu yang dicurigai APP kita bisa mendapatkan target sign. Kalau di APP kalau di USG namanya ini target sign atau tubular sign. Nah, tidak selama kita bisa mendapatkan APP target sign ini pada kasus yang dicurigai dengan APP. Tetap semua akan kembali ke pemeriksaan fisik dan scoring dari APP tersebut ya. Karena jangan sampai kita bilang APP-nya kita tidak, target saatnya kita tidak dapat, tidak dianggap APP, tidak seperti itu. Jadi tetap harus kembali ke pemeriksaan fisik yang lebih menentukan. Jadi dilakukan USG ini hanya untuk menyingkirkan diagnosa lain, misalkan ISK atau batu atau kalau di perempuan itu bisa kista atau torsio atau PID. Jadi kita USG USG untuk APP ini hanya untuk menyingkir selain mendapatkan target sign ini,
kita juga menyingkirkan diagnosa yang lain. Nah, kalau dia memang biasanya akut, kita akan bisa mendapatkannya, atau dari appendicular infiltrat, biasanya kita akan jelas dapat target sign ini. Tapi kalau ada juga yang pasien yang mungkin yang letaknya APP-nya retrosekal, jadi agak susah untuk kita dapatkan. Nah, biasanya next, biasanya APP itu disertai dengan adanya cairan bebas, tapi tidak selamanya juga ada. Nah, biasanya ada cairan bebas atau asites ya. Itu gambarannya uh, adanya cairan bebas di kafum peritoneum. Nah, ciri-cirinya dia organ-organ yang di dalam itu akan floating karena adanya cairan. Kemudian jika terjadi obstruksi, maka usus-ususnya dia akan uh, terjadi seperti kalau di foto di BNO ini kita bisa namakan herringbone ya. Nah, itu tanda-tanda obstruksi SBO, small bowel obstruction. Jadi, tapi tidak selamanya juga pada kasus APP didapatkan ini. Biasanya kalau sudah lama atau karena ileus karena hal lain bisa kita dapatkan. Tapi tidak semua pasien yang kita curiga ileus kita harus USG, tidak. Yang kita curiga ileus itu harus kita lakukan pemeriksaan, tetap lakukan pemeriksaan foto abdomen 3 posisi. USG ini hanya untuk biasanya hanya untuk mendapatkan tambahan 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 kelainan yang bisa kita dapatkan. Tapi untuk menegakkan ileus kita tidak boleh dari USG. Next. Berikutnya, ya, ini contoh kasus ya, kasus yang jarang tapi jarang ada, tapi apa ya? Tapi dia suka datang dengan tanpa diketahui penyebabnya. Kalau misalkan dia mengalami ini, nanti dia biasanya didapat di USG. Nah, ini ada kasus yang pertama, itu laki-laki usia 38 tahun, kemudian dia ada abdominal pain, nyeri perut, dan dia ada hematuri. Ketika dia di USG, didapatkanlah adanya lesi-lesi kistik pada kedua ginjal dengan berbagai ukuran, dari korteks hingga medula, sudah sampai memasuki medula. Nah, ini tadi saya bilang, kalau kita mendapatkan lesi kistik begini yang banyak, kalau satu namanya kan simple, kalau banyak namanya kompleks. Tapi untuk kasus seperti ini, itu biasa kita namakan polycystic kidney disease. Jadi dia multiple lesi, multiple kista yang ada di ginjal, dan biasanya juga kadang-kadang hepar juga ada kista, multiple kista juga. Tapi bisa bisa ada dan bisa tidak. Kemudian case kedua yang paling sering juga, yang paling khas, tuh laki-laki 68 tahun, dia alkoholik, kemudian dia ikterus, dan ada distended abdomen. Nah, pada saat USG heparnya, kita dapatkan heparnya mengecil, tapi irregular, dengan tip tumpul, kemudian di organ lainnya, liannya ada pembesaran lian atau atau splenomegali, kemudian ada asites. Nah, ini ciri-ciri adalah pasien dengan sirosis hepatis. Jadi sirosis hepatis biasanya disertai dengan splenomegali dan asites. Nah, tapi kadang-kadang juga ada yang tidak ada, mungkin tidak ada asitesnya. Tapi kalau misalkan sudah ada tiga gambaran ini, biasanya langsung kita bisa tegakkan diagnosa dengan sirosis hepatis. Kemudian 5 menit lagi ya, Dok. oh iya, yang terakhir ini perempuan 50 tahun dengan abdominal distensi dan dia eh, tidak kencing. Kadang-kadang dia ada juga yang kencingnya sedikit, tapi tidak. Dia rasa sudah kencing, tapi dia eh, tidak puas. Nah, ini paling sering ya. Jadi karena pasiennya datang itu dengan perutnya membesar. Jadi sering dikira ada tumor abdomen. Nah, pada saat kita USG ternyata dia
distended buli-buli. Jadi dia tidak, jadi kencingnya tertahan, yang mungkin sudah berhari-hari dia tidak, dia kencingnya sedikit-sedikit. Kemudian didapatkanlah buli-buli yang sangat over distended sekali ya. Jadi sudah sampai memang dari itu normalnya buli-buli kan ada di rongga pelvis, tapi dia sudah sampai memasuki rongga abdomen. Jadi memang kelihatan dari luar itu seperti tumor, padahal itu hanya kencing yang tidak keluar. Nah, akibatnya apa? Dia bisa menyebabkan hidronefrosis pada kedua ginjal. Nah, ini terbuka semua dilatasi PCS-nya, jadi dia menyebabkan hidro, mungkin hidroureter juga ya. Jadi membengkaklah semuanya karena adanya sumbatan tekanan dari bawah. Nah, biasanya ini saya bilang distended distended buli-buli atau VU disertai dengan hidronefrosis bilateral. Jadi ya mungkin cukup pasang kateter saja agar dia keluar. Jadi itulah kadang-kadang kita harus memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut sebelum kita mendiagnosa ini sampai tumor, sampai apa. Padahal sebenarnya hanya distended buli-buli saja, hanya kencing yang tidak keluar. Ya, mungkin itu case yang terakhir. Mudah-mudahan cukup dimengerti penjelasan saya dan mungkin take home message-nya kalau misalkan ada